Olah bahwa Mamat ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Saya pernah debat dengan almarhum Insan Mukoginta, Kainama, dengan ada lagi ustadz dari Batak itu. Saya bilang, pernyataan saya, kalau ada sepotong ayat yang mengatakan bahwa ada nubuatan di dalam Alkitab tentang Muhammad, saya masuk Islam sekarang juga. Zuma mau masuk ke room saya. Sebelum saya ini kamu ngomong, jawab pertanyaan saya. Saya mau tes mental kamu. Kalau ada laki-laki umur 54 tahun, kawin dengan perempuan umur 6 tahun, apa kamu hormat dengan laki-laki itu? Dia jawab, ya saya hormat. Berarti kamu nggak punya otak. Orang Arab juga pintar. Dia hanya bikin obat kuat. Ankum sayyiatikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang murni, mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan. Jadi sudah beriman, sudah bertaubat, masih ada kata mudah-mudahan. Jadi tidak ada kepastian di dalam keyakinan itu. Masya Allah. Nah, inilah mulut yang paling ditakuti oleh pemerintah Indonesia, oleh MUI, Muhammadiyah, NU, pokoknya musuhin Saifuddin Ibrahim. Jadi begitu. Dan saya nggak pernah takut. Di penjara saya kira saya sudah meninggal dunia waktu itu. Jadi umur 53 tahun saya ditangkap. Gini, tahun saya memenangkan banyak jiwa, kemudian tahun ketiga saya mimpi suatu saat saya masuk penjara. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, masa gara-gara masuk Kristen masuk penjara? Benar sekali, 5 Desember 2017 saya didatangi oleh polisi setelah jenguk Ahok itu. Saya langsung ditetapkan sebagai tersangka, kemudian saya diolah, ternyata memang pesanan Yusuf Kala waktu jadi wakil presiden itu. Karena surat penangkapan itu ada belakangnya itu angka 5.000. Jadi kalau ada angka 5.000 itu pesanan orang kepada polisi untuk menangkap seseorang. Jadi begitu. Nah, saya divonis 4 tahun. Nah, ada 3 penjara yang saya lewati. Penjara pertama saya memenangkan 18 Muslim. Penjara kedua saya memenangkan 60 Muslim. Penjara ketiga saya memenangkan 120 Muslim terima Yesus. Karena saya menginjil dalam penjara, maka saya dikeluarkan hanya 4 tahun. 4 tahun. 1 tahun 4 bulan. Begitu saya keluar, saya langsung terbang kemana-mana. Jadwal saya penuh selama 1 tahun itu sudah jadwal penuh. Saya terbang ke Manado semalam, KKR penuh. Saya ke Ambon penuh, ke Makassar datang, terus pindah-pindah begitu. Sampai saya diundang ke Amerika. Untuk sudah ke-5 kali saya ke Amerika, saya diundang. Dan baru sampai bandara, saya langsung live hapuskan 300 ayat yang menjadi malapetaka bangsa-bangsa, supaya Indonesia ke depan adalah Indonesia yang damai, sentosa, makmur, saya bilang begitu. Akhirnya saya lihat di CCTV di rumah saya itu 2 polisi besoknya menetapkan saya sebagai tersangka. Saya minta suratnya sama pembantu saya di rumah untuk mengirim foto surat itu sendiri. Nah, saya ajukan bahwa Indonesia sudah tidak aman lagi bagi saya. Dan sekarang sebenarnya saya sangat nyaman di Amerika ini. Negara sorga bagi manusia. Jadi begitu ceritanya Agatha. Mantap, keren ya. Ini ngikut Kristus tuh nggak gampang ternyata ya. Semua orang ya. Jadi memberitakan kebenaran itu memang tidak semua orang menerimanya dengan legowo ya, Abi ya.
Nggak bisa. Bagaimana orang. Jadi begini, orang-orang yang baik, orang-orang yang pinter, orang-orang yang kaya itu jadi musuh. Dimusuhin orang-orang yang susah itu. Bangsa-bangsa yang pintar, bangsa yang rajin. Kenapa Cina itu dimusuhin? Dimusuhin. Kenapa? Mereka rajin, mereka tekun. Betul, betul. Kenapa orang Yahudi dibenci? Otaknya cemerlang. Seluruh kecanggihan teknologi ini orang Yahudi yang penyebabnya. Orang Yahudi yang bikin listrik, orang Yahudi, turunan Yahudi, Thomas Edison, yang membuat mesin jahit. Itu orang Yahudi semua. Betul, Yang betul. menciptakan apa saja, yang menciptakan, yang bikin kapal selam, itu orang Yahudi yang bikin kapal selam, yang membuat pesawat terbang, Wright bersaudara, itu orang Yahudi yang bikin, bukan orang Arab. Orang Arab juga pintar, dia hanya bikin obat kuat. Itu penemuan Arab yang paling canggih sampai sekarang ini, bikin obat kuat. Ya, itu Arab itu semuanya. Bagaimana enggak orang istri harus 4? Bagaimana bisa? Aduh, tapi Abi ini 60-an tapi masih muda ya? Kamu ini bisa aja. Iya, saya kira Ya. udah ato-ato gitu kan. Karena ingat Baginda waktu menikahi bocil ya kan Aisyah. udah tua juga. Jadi begini gaya saya itu. Misalnya Zuma mau masuk ke room saya waktu di saya live di YouTube. Zuma mau masuk. Oke, masuk. Sebelum kamu ngomong, jawab pertanyaan saya. Saya mau tes mental kamu. Kalau ada laki-laki umur 54 tahun kawin dengan perempuan umur 6 tahun, apa kamu hormat dengan laki-laki itu? Dia jawab, ya saya hormat karena itu kawin resmi. Oh, masa berarti kamu nggak punya otak? Langsung saya turunin, nggak boleh kamu ngomong di room saya. Itu tes mental, saya bilang gitu. Ada beberapa kali Zuma dan dia punya WA dengan saya, Abi pulanglah, saya membantu Abi untuk kedatangan Abi ke Indonesia. Saya nggak mau gitu, walaupun kamu punya hubungan apa-apa dengan polisi sekalipun, saya lebih menghormati kebebasan berpikir dan kebebasan mental merdeka ini hanya ada di negara Eropa, Amerika, ataupun Australia. Orang bebas berbicara. Jangan sampai di Indonesia kita mati di penjara. Nah, polisi yang datang itu ketemu dengan saya, itu polisi bilang begini, Abi, saya tidak bisa menjamin Abi masuk penjara hanya setahun katanya. Ya minimal 2 tahun katanya. Coba Abi berdoa dan pikirkan itu. Ya, saya. Tapi Abi, ini aku mau nanya ya Abi ya. Abi ini kan dulu kan guru di pesantren ya. Kira-kira dari pemahaman atau kacamata Islam sendiri, ada keselamatan nggak sih di dalam Islam ini Abi? Nabi Muhammad baik wahyunya ataupun dari hadis tidak pernah memberikan jaminan untuk keselamatan seperti yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Muhammad bilang, Mr. M bilang begini, ya Fatimah, minta apa saja daripada aku akan berikan kepada kamu emas permata. Tetapi tentang keselamatan itu urusan kamu sendiri. Begitu kata beliau kepada putrinya Fatimah. Maka ketika orang Yahudi dan orang Kristen bertanya, Mr. M, apakah kamu masuk surga atau tidak? Dia menunggu seminggu, lalu turunlah Quran surat ke-64 ayat ke-9.
Kul in nama ana basyarum kok salah lagi, gara-gara saya lagi mau cas ini, mau cas HP saya, jangan sampai lobet. Turunlah ayat bahwa katakanlah, aku bukan rasul yang pertama di antara para rasul, dan aku tidak tahu apa yang terjadi atasku. Saya hanya menyampaikan apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi beliau tidak tahu nasibnya sendiri. Nah, ketika berdiri, beliau ditanya oleh sahabatnya, "Ya Nabi, di mana bapakku?" Kata beliau, "Bapakmu di neraka." Jawab beliau kepada sahabatnya yang bertanya. Maka sahabat itu langsung ke pintu mau keluar. Kemudian beliau panggil, Ta'an, katanya dia panggil. "Bapak saya juga di neraka." Jadi itu jawab beliau kepada sahabatnya yang bertanya. Jadi jangankan sahabatnya, jangankan putrinya, ya, jangankan putrinya, dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi atas dirinya. Saya bukan rasul yang pertama. Kemudian di surat ke-66 ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang murni, mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan. Jadi sudah beriman, sudah bertaubat, masih ada kata mudah-mudahan. Jadi tidak ada kepastian di dalam keyakinan itu. Jadi saya tidak bersalah. Saya pindah dari mudah-mudahan ketidakpastian menuju hidup yang pasti. Yesus bilang, akulah kepastian itu. Akulah surga, akulah pintu, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Jadi barang siapa yang ikut aku, kata Yesus, ya hidup. Amin, betul. Yohanes 11 ayat 25. Betul. Iya, Yohanes 11 ayat 25, Yohanes 14 ayat 6. Ana huwas siratu wal haqqu wal hayat. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. La yaji'u ahadun ilal ab illa bi. Dan tidak ada orang yang datang kepada Bapa kecuali lewat aku. Sebuah keberanian, sebuah pernyataan, kepastian itu benar-benar hanya ada di dalam Yesus. Yohanes 6 ayat 47. Yohanes 6 ayat 47, wa qala al-yasu man amana ilayya fa alaihi hayatul abadiyah. Berkata Yesus, barang siapa yang percaya kepada aku, dia hidup kekal selama-lamanya. Ini pernyataan luar biasa Tuhan Yesus. Jadi kepastian. Sekarang di manakah alim, ulama, habib atau kiai mana yang bisa menjawab dan mengatakan bahwa masuk Islam itu pasti masuk surga? Kecuali mulut somat yang cerita begini begono, cerita halus yang dilakukan somat itu tidak bisa. Oke. Abi, ini kan mantan guru ya di pesantren. Ini ya. Banyak sekali narasi di dalam kitab itu ya, kitab RT 6 ya Abi ya, dikatakan gini, katakanlah dia yang awal dan yang akhir. Nah, dia di situ gimana menurut Abi itu? Itu merujuk kepada siapa gitu? Iya, kalau itu kan merujuk kepada Allahnya mereka SWT gitu. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang awal, yang akhir, yang nampak, Abi, dan ya. Yang zohir itu yang nampak, Abi. Yang nampak. Kemudian kalau ditanya, Allah nampak nggak bisa jawab. Ayatnya gimana itu? Kontradiksi kah? Ya, kontradiksi dengan kenyataan, kontradiksi dengan pengajaran-pengajarannya, dan kontradiksi dengan cerita-cerita halu yang telah mereka siapkan itu. Seolah-olah Nabi itu pergi ke langit, kemudian bertemu dengan Allahnya, naik kuda bagal warna putih berwajah perempuan.
Itu semua halusinasi, kan tidak bisa dibuktikan. Astagfirullah. Abi, ini kan mantan ustadz juga ya, mantan ustadz pengajar juga di pesantren nih. Abi, Ya. apakah benar turunnya wahyu ini dari mimpi Abi yang di Al-Isra itu? Surah Al-Isra. Berapa ya? 40 atau ayat berapa itu saya lupa. Kalau turun wahyu itu saya Bukhari 3. Enggak, Al-Isra kami perjalankan itu loh. Oh, Ayat pertama. Ya, Surat ayat pertama. 17 ayat yang 1, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu lengkap ayatnya. Apakah itu mimpi? Muslim tidak puas kalau hanya mengatakan mimpi. Yang Isra Mi'raj itu roh dengan tubuhnya. Selalu mereka mengatakan dengan tubuhnya. Dan itu pendapat jumhur ulama. Jadi seluruh ulama percaya itu adalah seluruh tubuhnya. Jiwa roh itu ikut naik ketika terbang bersama Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kecepatan lebih daripada kecepatan kilat. Maka burok, barak itu berarti burok, yaitu kilat, menyambar gitu. Jadi begitu. Kalau ditulis 2000,17K itu penonton saya gitu atau apa itu? Bukan, itu koinnya Abi. Wih, kaya dong saya. Nah, terima kasih. Jadi Enggak, Abi, ini yang saya tanyakan ini loh, Abi. Permulaan wahyu itu apakah benar itu dari mimpi gitu? Iya, halusinasi. Jadi nggak mungkin dia mimpi. Dan gini, dalam sejarah bangsa Arab itu belum pernah ada nabi dari Arab. Betul. Nah, kebetulan dia kawin dengan wanita Yahudi janda umur 40 tahun. Ya, kaya raya, dan dia ini tugas mengembalakan kambing. Nah, bagaimana supaya dia itu meningkatkan komunitas sosialnya? Cara satu-satunya dia mengangkat nabi. Yang mengangkatnya itu adalah istrinya. Nah, semua itu nggak mungkin dia itu mendapatkan kualitas itu kecuali dengan mengawini Khadijah. Dia harus naik derajatnya untuk menjadi nabi. Lalu dimusuhin oleh pamannya sendiri, saudara-saudaranya sendiri. Dalam waktu 12 tahun dia hanya tidak lebih 100 pengikut. Dan itu orang miskin semuanya. Nah, dia mendapatkan kesempatan yaitu baru di Madinah. Dia menggeser orang-orang, tokoh-tokoh, dan harus tunduk kepada dia. Dan dia memiliki pasukan dan kekayaan yang luar biasa setelah kawin dengan janda kaya itu. Dan ya mengambil harta suku-suku kecil dan memotong leher mereka dengan luar biasa jahatnya itu. Apakah itu ada dalam mimpi, adalah dalam penglihatan kesadaran? Kata mereka menerima wahyu itu. Kalau yang ditanyakan surat ke-17 ayat 1, apakah itu mimpi? Ya jelas mimpi. Tetapi ada sejarah lain bahwa dia ada saudara sepupunya, Ummu Hani namanya. Ummu Hani ini janda. Jadi ketika dia bercerita tentang dia naik ke surga, pergi dan bertemu dengan nabi-nabi terdahulu sebelumnya, lalu dia mengatakan bahwa dia itu naik ke langit. Tetapi kesaksian Ummu Hani, dia tidur di rumahnya Ummu Hani. Jadi dia dicuri janda, istrinya sudah meninggal waktu itu. Dan ini tidak ada ulama yang membantah saya di dalam pernyataan-pernyataan saya yang sudah menebar ke banyak YouTube itu. Oh, ini ada di sirah ini, kisah ini. Saya tahu. Iya. Jadi nggak mungkin dong dia ini dia mimpi ataupun apa. Yang jelas dia tidak pernah melakukan perjalanan itu karena cerita-ceritanya itu adalah tambahan-tambahan seterusnya, karangan-karangan tambahan beliau terhadap penglihatan dia. Mimpi bukan kenyataan, apalagi karena kesaksian Ummu Hani, yaitu kakak dari Ali bin Abi Thalib, menantunya Mr. M, yang dikawinkan dengan Fatimah, namanya Ummu Hani, julukannya itu.
dia tidur dengan Ummu Hani di rumah itu. Astagfirullah. Itu kondisinya beliau itu ini ya, duda ya? Sudah meninggal istrinya Khadijah itu. Oh, itu tidak menimbulkan fitnah kah itu, Abi? Itu jadi fitnah sejarah itu. Oh, kalau di Arab ya tidur di rumah orang, apalagi nggak ada listrik zaman itu, ya sudah biasa itu. Ya, Abi, saya mau tanya, Abi. Oma Irama nyanyinya begini, janda muda, jandanya para remaja. Masya Allah, tabarakallah. Oh ya, Abi, saya mau tanya, Abi. Ah, Ya, saya buka di, ini mengenai Isa ya. Saya buka di Ali Imran 55. Karena umat Islam selalu mengatakan bahwa Isa tidak pernah mati. Tapi dikatakan ada kata mutawafika. Dimatikan dulu baru diangkat. Tapi terjemahan dari semua Quran di Indo mengatakan diambil. Itu gimana, Bi? yang benar bahasa Arabnya ya mutawafika, dimatiin, wafatkan, diwafatkan. Ya kalau diambil hidup-hidup itu di surat keempat ayat 157, 158. Warafi'u ilaika, diangkat kepada Allah, dipertemukan dengan Allah, Yesus itu. Di 157-nya ayat itu dikatakan karena kebencian atau pertentangan mereka, kebohongan-kebohongan mereka, maka mengatakan Isa Al-Masih itu disalib. Tidak disalib tapi diserupakan. Ayat 158 diangkat hidup-hidup. Kontradiksi gitu maksudnya, Abi. Kontradiksi antara satu. Dan kita pakai dua-duanya untuk penginjilan. Untuk membingungkan dia. Iya, dan yang terakhir saya baca di An-Nisa 159, bahkan di situ dikatakan tidak ada satupun dari ahli kitab yang tidak beriman menjelang kematiannya di situ. Ya, iya. Berarti betul mati ya, Bu? Betul mati di satu sisi karena Alkitab berkata cerita penyaliban Yesus ya mati. Harus begitu, harus mati. Masa dianggap ini, tetapi ada ayat yang lain, misalnya surah ke-19 ayat 33, wassalamu ala yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Di situ diterjemahkan kesejahteraan. Salah, mestinya keselamatan. Iya, keselamatan. Kan salam, wassalamu ala yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Pada hari ketika aku hidup kembali, hidup kembali. Salam sejahtera ketika aku lahir, ketika aku mati, ketika aku bangkit, hidup kembali. Jadi dibangkitkan, hidup kembali. Bisa juga kita tidak perlu mengkontradiksikan ayat ini berbicara tentang mati, ayat ini berbicara bangkit, hidup kembali. Nah, biar bingung. Jadi menginjil itu bingungin orang. Gitu. Oh, terjemahannya kayak berubah makna gitu ya? Ya berubah makna karena dia tahu bahwa orang Kristen itu mengatakan Yesus itu juru selamat, maka diganti dengan kata kesejahteraan. Iya. Jadi kebodohan departemen ini perlu diperbaiki. Dan ada tidak kurang dari 2.500 ayat yang salah terjemahan dari Al-Quran Indonesia Departemen Agama. Wah. Aku mau tanya. Saya sudah omongin semua, saya sudah tulis semua. Udah nambah sekarang, Abi. Udah nambah jadi 3.000 sekarang. Weh, jadi Abi bisa live tapi Abi biar belajar sama Agatha yang pinter ngomong halus. Abi kan tekuk orang, saya selalu tekuk orang mau salah ngomong. Nandar aja nggak berani lagi ngomong dengan saya, masuk ke room saya, nandar. Saya bilang begitu. Berarti Abi, selama Abi mengajarkan itu kan jadi ustadz gitu, berarti yang Abi ajarkan sedemikian itu, Abi? Oh enggak, waktu saya di Muslim, saya mengajar menurut kurikulum dan menurut yang benar dari Islam. Saya kan latar belakang Muhammadiyah, ya saya mengajar ke Muhammadiyahan juga. Islam Muhammadiyah bukan NU. Kalau NU itu kan campur aduk budaya dengan Islam.
Ya, saya tahu itu. Oh, jadi lebih lebih murni Muhammadiyah ya, Abi gitu ya? Moderat, Ya, itu murni Muhammadiyah dalam ajaran pemahaman Islam. Jadi Muhammadiyah itu ada namanya majelis tarjih, yaitu majelis untuk mencari dalil-dalil yang kuat tentang ajaran Nabi. Tetapi dengan keluarnya saya dari Muhammadiyah, dari Islam, ya mereka harus mengakui kesalahan-kesalahan agama itu. Oh, sebentar, ada yang ketuk ya. Tunggu sebentar, kamu ngomong aja dulu. Siap, Abi. Mantap ya, Abi Iya. Ibrahim. Mungkin diketuk anggota API di Amerika. Jangan-jangan. Enggak, tapi percaya deh Agatha, ini bakal kayak kemarin Pak Pendeta Esra kan. Nanti mereka bakal minta naik nih buat minta pansos biar dapat konten. Aku mau tanya ke Abi dong, Abi. Assalamualaikum. Iya, Abi, aku mantan Muslim juga. Aku mantan Salafi, Abi. Oke. Iya, aku mau tanya, Abi. Kan ada klaim ya dalam Al-Quran itu Muhammad dinubuatkan dalam Alkitab kan, dalam Taurat dan Injil. Bahkan disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Gitu. Nah, klaim itu datangnya dari mana sih, Abi? Dan kok ada kisah-kisah kayak Warokoh, kayak siapa? Buhairo gitu loh. Kok bisa ada gitu loh? Boleh dijelaskan nggak, Abi? Pola bahwa Mamat ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Saya pernah debat dengan almarhum Insan Mukoginta, Kainama, dengan ada lagi ustadz dari Batak itu. Saya bilang, pernyataan saya, kalau ada sepotong ayat yang mengatakan bahwa ada nubuatan di dalam Alkitab tentang Muhammad, saya masuk Islam sekarang juga. Itu yang hadir itu 350 peserta. Yang Kristen hanya 10 orang. Jadi saya berani menantang mereka waktu itu. Itu setelah Sarinah dibom. Sebelum Sarinah dibom. Dan pengebom Sarinah itu satu penjara dengan saya. Saya berantam terus. Jadi klaim bahwa orang Yahudi dan orang Kristen ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum itu adalah klaim kosong. Saya sudah meneliti tentang Alkitab, tentang kata-kata ini. Benar nggak di dalam Alkitab itu ada nama Nabi Muhammad? Nggak ada satupun. Bohong besar. Lalu ulama-ulama dari zaman ke zaman berusaha untuk mencari, mengais-ngais ayat Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahwa di sana ada ayat yang mengatakan, menubuatkan, meramalkan kedatangan Mr. F. Nggak ada satu ayat pun. Lalu ada lagi di dalam kitab Kidung Agung ada nama Muhammadam. Muhammadam itu Mahmadam atau apa katanya, Mahmadim. itu ramalan. Nggak ada ramalan. Kalau ada, ya nggak mungkin saya masuk ikut agama Kristen. Betul. Saya sudah menulis juga buku itu, dan ketika saya pleidoy pembelaan diri saya di pengadilan, saya nggak bela diri, saya ceritakan semua kejahatan agama itu, dan orang-orang Kristen, gereja-gereja yang dibakar oleh mereka, yang membuat akhirnya saya harus taat dan harus membela keyakinan itu. Sebenarnya saya belum belajar Kristen baik-baik sebelum saya bertobat. Saya nggak melakukan penelitian itu hanya karena kerusuhan Mei 98, peledakan Bali, kedutaan Australia, Amerika dimusuhin. Itu sudah membuat saya bertobat masuk Kristen dan hanya membela orang Kristen. Saya belum tahu ajaran Kristen. Begitu saya belajar Kristen, ini dia kebenaran itu. Ini dia. Kenapa orang Kristen, kenapa pendeta nggak berani berbicara tentang kebenaran ini? Yang membuat Indonesia itu hanya 9 wali loh, 9 wali. Lah pendeta di Indonesia ini ribuan. Kenapa jadi pengecut, saya bilang gitu.
Saya bilang, saya Tuhan yang akan membongkar ini semua. Berikan saya kesempatan untuk hidup Tuhan. Ya puji Tuhan, alhamdulillah. Sampai sekarang mereka memusuhi saya, tetap hidup. Luar biasa dia Tuhan Yesus ya. Ya, Alhamdulillah. apalagi kecanggihan teknologi ini. Jadi pertanyaannya bahwa apakah ayat-ayat itu apa tadi? Ada ramalannya? Enggak ada ramalannya. Lalu dia membuat ramalannya seperti ini. Surat ke-61, surat Al-Fat ayat 6. Wa idza qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepada kamu, membenarkan Taurat. Dan yang kedua, saya mengatakan bahwa akan datang seorang nabi setelah aku, namanya Ahmad. Cari di dalam perjanjian baru kalau ada nubuatan Yesus tentang namanya Ahmad. Nggak ada. Nggak ada sepotong ayat pun. Wah, Nah, itu klaim sepihak mereka gitu. Masa antara Yesus Alkitab dengan Mr. M itu 6 abad, 600 tahun. Betul. Jadi klaim itu dipakai untuk menguatkan agar orang Yahudi dan orang Kristen ikut Nabi Arab ini. Sementara bangsa Arab itu bangsa inferior, bangsa rendahan di bawah Yahudi. Sementara kok tiba-tiba ada nabi dari Arab, ini lelucon akhir zaman kalau begitu. Maka saya tulis buku itu, tidak ada nabi dari Arab, semua nabi dari Bani Israel. Inilah bahayanya omongan saya karena terus terang terus. Jadi begitu.